Mhm. pengalaman. Hmm. Itu paling berharga apa. Hmm. Berikan anak pengalaman. Tapi Mmm. jangan lupa kamu juga punya kultur asal dari bapak ibumu, saya bilang. Itu yang kamu harus jaga juga. Jadi Mhm. kalau misalkan ada acara, festival musim panas gitu ya, ya udah kita harus bangga dengan Indonesia kita. Kita bawa lemper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Waalaikumsalam. Sisi, masih bersama saya Nuri Indira Dewi dari childrencafe.com dan juga masih bersama narasumber kita ada Kang Aang Koswara yang, sedang menjelaskan ke kita nih tadinya tentang pola pendidikan yang ada di Jerman. Karena kebetulan saat ini beliau memang sedang meneruskan studi S3-nya di Jerman, sahabat Sisi. Nah, kalau tadi di bagian pertama kita lebih fokus pada pendidikan di sana ya dan, seperti apa jenjangnya, lalu sedikit tentang kurikulumnya dan juga sedikit tentang pendidikan karakter. Maka sekarang kita akan gali nih, kita akan dengarkan Kang Aang sharing tentang pengasuhan, atau parenting lah bisa dibilang, tentang pola parenting yang diterapkan pada anak-anaknya. Kang Aang, terima kasih ya Mhm. masih stay di sini untuk ngobrolin lagi nih. Sama-sama. Iya, Kang, seperti yang kita tahu ya, pasti, pasti ada yang berbeda lah ya, Mhm. membesarkan anak di negeri sendiri dengan di negeri orang. Mhm. Seperti itu ya, Kang, ya. Mhm. Seperti apa sih pengalamannya Kang Aang? Pasti Mhm. pasti udah banyak nih yang apalagi anaknya 2 orang, Mhm. usianya jauh-jauh, mungkin Mhm. beda-beda juga pengalamannya. Betul, betul. Mangga, Ya Kang. ini, challenge-nya memang lumayan Hmm. ya, Nah, lumayan challenge-nya. Di heeh. samping memang tidak ada yang asisten ya di rumah yang membantu atau bahkan eyangnya yang biasa dimintain tolong gitu ya. Di Dititipin sini dulu kami gitu ya? Mhm. harus mengerjakan semuanya sendiri. Ya mungkin dari awal ya kami tekankan, kami komitmen di awal, ya udah kita kerjain bareng-bareng aja gitu ya, Hmm. beres-beres rumah, sampai nyuci, nganter nganter anak dan sebagainya misalkan ya. Kayak nganter anak kadang kala saya antar pagi, mungkin nanti, si sulung ya yang pertama dia jemput, misalkan kayak gitu-gitulah ya. Mhm. Jadi yang saya rasakan sih, sebelum masuk ke masalah parenting ya, tadi saya Mhm. mungkin ingin sedikit highlight tadi ya, bahwa sistem pendidikan tadi yang saya sedikit jelaskan, itu mungkin belum detail ya, belum Mhm. sedetil yang tergambar di deskripsi, karena saya bukan pakar kurikulum ya, jadi saya hanya menggambarkan apa yang saya ketahui dan saya alami Alami. gitu ya. Mhm. Satu lagi mungkin tambahannya, kalau di sini kan sekolah, ya gratis ya, tapi bukan dalam arti Ah. gratis, begitu gratis gitu ya, tapi ada ya dari pajak ya, dikelola Mhm. oleh negara, ya Mhm. kemudian dikembalikan ke kita gitu dalam bentuk tadi ya, layanan sekolah yang gratis, Iya, kemudian kesehatan dan kesehatan. infrastruktur yang lain gitu. Mhm. Sampai S3 ya, Sampai S tuh? Oh, betul oke ya. oke. Jadi, nah nggak tahu nih mungkin karena gratis ini saya jadi agak kewalahan dalam artian keteteran, Hah? aduh kayaknya kayak, ya kan gratis gitu ya, enggak Jadi juga bisa sih, jadi bisa enggak semester depan enggak lagi gitu? enggak juga. Jangan atuh. Enggak, canda itu. Enggak, justru karena gratis, Mhm. si pembimbing sayanya lebih, apa ya, lebih nggak ada beban, Hmm. cek tulisan saya. Makanya di sini S3 nggak ada istilah DO ya, S3, nggak Iya ada. iya. Bahkan ada yang 10 tahun dan sebagainya. Tapi saya Mhm. nauzubillahi min dzalik, jangan sampai lebih dari itu. Mhm. Oke, masuk ke masalah, parenting ya. Memang Parenting. tadi di samping, culture shock ya, perbedaan budaya dan sebagainya yang saya rasakan, contoh kecil misalkan ya, Mhm. ya kami kan mendidik anak insya Allah dengan cara Islam gitu ya, Mhm. dengan makan makanan yang halal dan sebagainya gitu ya. Mhm. Sementara anak yang kecil ini kan dititipkan di, TK gitu ya, di kindergarten, ya. Saya sempat agak apa ya, ya bahasa anak sekarang mungkin galau ya, Nah. gimana ya, makan siangnya gimana ya dan sebagainya gitu ya. Akhirnya pada saat kami ada, konsultasi orang tua ya kami sampaikan itu bahwa saya insya Allah akan mendidik anak saya dengan cara Islam, sehingga makan makanan yang ini saya list gitu ya, ini enggak, Mhm. kami enggak makan dan sebagainya. Waktu itu saya agak sedikit ragu tuh, bisa nggak ya seperti itu gitu ya, dan Iya. ternyata alhamdulillah gitu ya, akhirnya
di aspirasi saya ditangkap oleh mereka dan Oke. diterapkan itu. Mhm. Bahkan, di sekolahnya sekarang jarang ya yang makan makanan yang mengandung swine di kelas, Oh ya? mengandung mohon Mhm. maaf babi gitu ya Mhm. di kelas anak saya gitu. Karena anak yang lain kan, melihat kan, anak kan suka melihat temannya kan, peer-nya itu Kok kan dia kuat banget tuh beda ya, sih gitu ya? "Kok dia seperti itu?" "Oh enggak," dan sebagainya. Akhirnya anaknya si guru juga menjelaskan, "Karena begini begini begini," dan sebagainya. Itu kan respect hal yang diajarkan, itu kan bagian dari Mhm. karakter juga. Iya iya. Tapi artinya kita ada keterbukaan, sekolah juga terbuka dengan kita. Karena kan fungsi fungsi teaching itu kan bukan hanya di sekolah kan, tapi di rumah Mhm. juga. Itu yang sebut saya konsisten tadi gitu, antara di rumah dengan di sekolah dan Mmm, hal yang iya. kayak gitu. Oke. Terus culture shock yang lain kan, ini saya bilang tadi kan, kami ini tinggal agak nekat ya. Nekatnya kenapa? Karena satu-satunya orang Indonesia di sini atau bahkan mungkin Asia ada ya, tapi juga baru-baru sekarang-sekarang gitu. Ini kami semua dikira orang lokal semuanya gitu. Orang lokal Oh. yang konon katanya orang Bavaria itu suka merasa paling Jerman. Waduh. Jadi, Bavaria tuh memang ke Jerman itu kadang suka menonjol katanya, Sangat tapi saya kental ya? merasakan Mmm. kalau sudah kenal sih, sama-sama aja gitu ya, nggak Mmm. terlalu gimana juga. Jadi ya kalau pakai bahasa Inggris kami sebisa mungkin dihindari gitu. Kayak misalnya, teguran aja, teguran harian. Kalau cuman halo doang gitu atau misalnya Guten Morgen gitu biasa kan ya. Mhm. Tapi ada salam-salam lokal yang khas di sini gitu ya. Kayak macam Grüß dich, sama juga salam, Grüß dich gitu, itu lebih general lah ya. Mhm. Ada juga namanya Grüß Gott. Grüß Gott itu salam Tuhan, kalau kita assalamualaikum mungkin ya. Karena Ah. kuat kan di sini tradisi Mhm. Katoliknya. Mhm. Kemudian ada lagi namanya yang lebih gaul gitu ya, anak Sleng-nya, servus bahasa ya. slang ya? Mhm. Servus. Jadi itu kan saya harus menyesuaikan leveling-leveling itu gitu. Dan ini juga ke anak juga dia harus, kapan dia menyebutkan kata servus, kapan dia Grüß Gott, kapan dia Grüß dich, kapan dia halo dan lain sebagainya. Ini kan Iya iya. jadi respect ke orang tua juga di sini ada gitu ya. Mhm Jadi, mhm mhm. ke orang tua artinya tetangga yang lebih tua gitu ya, respect. Dan kami senang tiap hari ketika mengantar misalkan ngobrol sedikit-sedikit hanya menanyakan kabar dan sebagainya, seperti itu. Ya, dan Iya iya. ya Tidak itu sih. seperti heeh, tidak seperti yang kita sangka misalnya ya, Kang Aang. Kita kan Mhm berpikirnya, oh di negara barat lebih lebih setara gitu, mhm artinya mungkin saling menyebut nama gitu. Jadi walaupun dengan orang yang lebih tua tapi, langsung sebut namanya dan sebagainya. Tapi kalau di sana tidak ya, tetap ada, mhm apa ya, tetap ada ungguh-ungguh mhm apa sih istilahnya, tetap mhm. ada sopan santunnya gitu ke Iya, yang lebih tua ada ya? ada. Mhm. Cukup cukup hierarki juga di sini Mhm kok, mhm. daerah tempat kami tinggal ya. Mhm mhm. Misalkan kayak penyebutan "du" dengan "si" aja dalam Mhm. si itu kan misalkan, konnensibite atau kontensibite, bisakah Anda itu kan beda ya. Oke. Kalau konnen itu lebih ya menengah lah sopannya. Kalau Mhm. konten itu udah mau dengan kontensi itu udah tinggi lagi levelnya. Dan kita menyebutkan si itu bagi orang-orang yang dianggap belum kita kenal ya, ya nggak menyebut nama depan juga, bisa nama belakang Oke. ya. Jadi nggak Mhm. nyebut Aang, tapi nyebutnya Koswara misalkan, kayak Ah, gitu iya ya. iya iya. Jadi Mhm. itu kita belum akrab. Tapi kalau misalnya nanti ada kesepakatan ya antara kita, "Udahlah nggak usah nyebut nama Mhm belakang, nama mhm. depan aja," gitu ya. Kita Mhm manggil "du" mhm. aja deh, "du" itu kamu juga tapi lebih, lebih ya Lebih egaliter lah, casual gitu. Oh, lebih oke. casual ya. Oke Jadi oke. tetap aja di sini ada hierarki juga, sopan santun tetap dijaga. Itu kan Mhm hal-hal yang membentuk karakter anak gitu, yang bagi saya di daerah ini cukup konservatif ya. mhm. Jadi maksud saya sejalan lah dengan cara saya. Karena saya kan asal dari kampung ya, yang didikannya masih sangat konservatif. Jadi undak-usuk bahasa itu, bahasa Sunda saya itu sangat halus dan sebagainya. Mmm. Ya kadang saya juga dalam bahasa Jerman sehari-hari dia harus bisa menempatkan kapan dia Mhm bicara mhm. "du" dan sebagainya, kapan dia bicara dengan "si" gitu. Mhm. Itu sih. Kalau kalau Kang Aang lihat ya pada anak nih, terutama Kakak ya, yang memang Mhm sempat di Indonesia, kemudian mhm merasakan budaya Jerman juga gitu. Beradaptasinya seperti apa nih? Apakah ada kesulitan yang dihadapi mhm saat dia baru mhm. pertama ke sana atau bagaimana? Mungkin karena dia pernah TK di sini ya dulu ya, 1,5 tahun ya. Jadi Mmm, chip-nya itu mhm. udah ada gitu loh. Mmm, Dia kembali ke sini relatif secara umum ya, adaptasinya lumayan cepet gitu. Contoh misalnya ketika dia ke sini, waktu itu dia
dianggap bahasanya kurang misalkan ya, bahasa Mhm Jermannya mhm kurang. mhm. Dia sempat waktu itu didaftarkan ikutan tambahan bahasa Jerman, Oke. digabungkan dengan imigran tanda kutip ya, orang asing yang lain. Yang waktu Mhm. itu kebetulan tahun 2015 itu banyak gelombang pengungsi yang masuk tuh dari Timur Mmm. Tengah yang Oh, gara-gara asik. perang ya kan ya. Nah Ya. itu dia digabungkan dengan anak-anak itu. Dan anak-anak itu kan lumayan agresif ya karena ya pasca perang lah ya dari daerah konflik gitu ya. Mhm. Anak saya ketakutan gitu ya, ketakutan dan sebagainya. Akhirnya ya dia bilang ke saya. Tapi setelah beberapa hari dipantau oleh gurunya, enggak kok anaknya bisa cepat dia menyesuaikan, enggak harus ikutan tambahan bahasa katanya. Dia cukup bisa lah menyesuaikan. Akhirnya dia Mmm. enggak ikutan lagi, yang itu cuma seminggu kalau tidak salah ikutan. Akhirnya Mhm. kembali ke sekolahnya lagi, ke sekolah dasarnya lagi. Dan sejauh yang saya tahu sih, saya juga sebagai orang tua kan khawatir ya, Iya. meskipun anak saya kayak mencerabut dari teman-temannya kan, lagi Iya, dari Indonesia betul dibawa ke betul. sini, dimasukkan lagi ke lingkungan yang berbeda gitu ya, dengan kultur yang sangat berbeda gitu ya. Ya, saya dengan gurunya sih, dengan gurunya dan sebagainya gitu ya. Mhm Jadi, ya konsultasi lah ya, gimana dan sebagainya. Sejauh ini mhm. alhamdulillah sih sejauh yang saya tahu dia dengan teman-teman di sini juga, saya bilang jangan teman di sekolah aja, tapi juga teman di rumah dengan tetangga dan sebagainya. Kalau bisa bergaul juga biar kamu tidak tidak kaget dengan budaya Jerman dan sebagainya. Alhamdulillah so far tidak ada masalah. Oke, berjalan dengan mulus ya, Kang, ya, bisa Iya, dibilang kalau proses misalkan cara dia adaptasinya. Mhm. menyesuaikan, saya nggak tahu persis ya dia bagaimana dengan teman-temannya ya. Kalau di Mhm. depan sih kelihatannya sih yang saya Baik-baik aja, lihat ya. baik-baik aja, tapi kalau di belakang saya kurang tahu, mesti nanya ke dia langsung. Tapi Iya kalau iya. si adik mah nggak ada masalah ya, karena memang lahir di situ kan ya. Mhm, Tapi dia mhm. berbahasa apa? Di rumah tuh pakai bahasa apa, Kang Aang? Kan yang berbahasa lebih dari satu itu kan bukan kami aja ya. Nah kan ada Mmm. teman waktu itu, anaknya itu dia, orang tuanya yang satu, dari Amerika Latin kalau tidak salah ya, pakai bahasa Mhm. Spanyol. Bapaknya kemudian, sorry, bapaknya dari Amerika Latin, bahasa Mhm. Spanyol, ibunya Mhm. dari dari Belanda, bahasa Belanda, ngomong di rumah pakai bahasa Jerman atau bahasa Gimana sih? Inggris. Jadi 4 bahasa Ya, gitu. Nah, makanya berangkat dari situ, ya akhirnya, guru menyarankan kepada kami untuk konsisten gitu, di rumah pakai bahasa Indonesia, tetap itu mmm, bahasa ibu harus dipertahankan, mhm. di sekolah pakai bahasa, Jerman. Jerman? Mmm. Meskipun lagi-lagi kenyataannya ya, karena kadang-kala kita kan udah kelamaan tinggal di sini ya, Iya. otomatis kalau pakai bahasa Indonesia itu kurang nangkepnya kadang-kala. Dan kadang kita lagi nggak sabaran nih, ya otomatis Mhm. keluar bahasa Jermannya gitu. Dari kami berdua, apalagi dari kakaknya. Mmm. Kakaknya Mhm. ya seringkali pakai bahasa Jerman gitu. Tapi ya diusahakan, ya karena gimana pun juga kita orang Indonesia ya, tetap harus dijaga bahasa ibu kita gitu. Jadi bahasa ibu Mhm. di rumah, selainnya bahasa Jerman di sekolah. Gitu gitu. Mmm, Karena kadang-kadang juga ada padanan yang, susah dicari padanannya mungkin ya, Kang, betul ya? betul, ya. Anak saya tuh yang pertama Heeh. tuh, kadang mau ngomong sesuatu hal yang kadang-kala, "Wah itu kata bijak," katanya. Kata bijak ini Kata jadi bijak. kalau misalnya dia menemukan satu istilah Heeh. bahasa Indonesia gitu yang Mhm bagi dia mhm. itu masih baru gitu, padahal bagi Heeh. saya itu hal yang biasa gitu. "Wah itu kata bijak," katanya. Diistilahkannya kata bijak. Iya, iya, apalagi kalau misalkan Heeh. dia habis habis pelajaran misalkan ya, Mhm. pelajaran Latin misalkan dalam sehari itu kadang-kala ada 3 pelajaran bahasa tuh, Latin, bahasa Mhm. Jerman, bahasa Spanyol, Mhm. kadang bahasa Inggris misalkan. Wah Mmm. itu ketika beres apalagi kalau lagi homeschooling begini, dia nggak mau apa ya, susah gitu ngomong bicara bahasa Indonesia. Jadi otomatis dia keluarnya ya bahasa Jerman gitu, karena kebiasaan sehari-hari. Mhm mhm. Oke. Kang Aang kita coba balik ke culture atau nilai-nilai ya. Mhm, mhm. Pada saat membesarkan anak di sana, nilai-nilai atau culture Indonesia apa sih yang masih Kang Aang dan istri bawa gitu ya, yang Mmm, anak-anak gitu? Jadi di nilai rumah apa tuh ya? keindonesiaan kita tuh nggak hilang. Nah itu apa? Biasanya apa apa aja tuh nilai-nilai yang masih Oke, diterapkan? karena gini ya, saya agak sulit Mmm. juga tuh membedakan karena bagi saya ketika tinggal di sini itu Mhm. kerasa ada nilai yang relevan dengan sistem nilai yang kami anut selama ini. Misalkan Mmm. kayak tadi ya, respect tadi ya, Mhm mhm. ya, hormat, sopan santun, Mhm mhm. unggah-ungguh kalau kata orang Sunda, Mhm. unggah-ungguh ke orang tua. Itu kan sesuatu hal yang mungkin bagi orang awalnya, itu kan budaya timur. Ternyata di sini juga ada seperti itu yang saya rasakan gitu ya. Mhm mhm. Bagaimana hormat ke orang tua dan sebagainya gitu ya, dan pakaian adat ya, karena saya
apa ya bumi dipijak langit dijunjung kalau kata Iya. orang Minang. agama ya. Mhm, Tapi mhm. jangan lupa kamu juga punya kultur asal dari bapak ibumu, saya bilang. Itu yang kamu harus jaga juga. Kebanggaan misalkan menggunakan pakaian batik, Hmm. kebanggaan mengenalkan makanan misalkan. Jangan sampai dia hilang ruh itu gitu. Saya nggak mau seperti itu ke anak saya ya. Karena dia merasa tinggal di Jerman, wah jadi Jerman banget, nggak mau saya. Itu bukan bukan nilai yang kami anut. Mengenalkan budaya-budaya yang mungkin di sini nggak ada, ya, Mhm. dari Indonesia ada. Atau sebaliknya yang mungkin di Indonesia nggak ada, di sini ada. Yang positif pastinya ya, kita Mhm, mhm. kombinasikan gitu. Ya. Mhm. Semoga ini bisa menjadi menjadi paduan yang bisa membentuk karakter anak lebih baik lagi daripada kami ini gitu ya, yang masih sangat kekurangan. Contoh misalkan lagi kita mengenalkan budaya lewat makanan misalkan ya. Istri Iya. saya kan suka masak tuh, bikin saya gendut. Jadi dia sukanya masak. Jadi Mhm. kalau misalkan ada acara festival musim panas gitu ya, ya udah kita harus bangga dengan Indonesia kita. Kita bawa lemper, pakai daun pisang. Daun pisang tuh, Iya. Di kita sana nemu daun pisang di sana nggak ada, susah carinya? Oh, ada? ada di toko Asia. Ya memang Oh, harganya memang tidak semurah di Kosambi ya. iya tuh. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita sedikit investasi tapi untuk misi budaya gitu. Bahwa kita eksis di mata mereka, bahwa kita proud dengan budaya kita. Mhm, Jadi kita mhm, bikin mhm. lemper sama apa ya? Lemper sama martabak ya. Martabak anak-anak tuh. Ya kalau lemper buat orang tuanya. Nggak Mhm. nyangka tuh responnya di sekolah. Dari sejak itulah kami dikenal oleh orang-orang di sini sama orang tua. Oh itu Lintang yang suka bawa lemper orang tuanya. Gitu. Ibunya suka masak lemper dan sebagainya. Iya, iya, iya. Dikenal. Jadi Akhirnya mereka dikenal. pengen belajar gimana cara buat lemper dan sebagainya. Nah, itu kan masalah integrasi budaya kan ya, Betul, supaya betul. kita Mhm. ada compromise ya, tidak saling mendominasi. Jadi saya juga Mhm. nggak mau orang harus mengikuti semua kebudayaan mereka atau sebaliknya gitu ya. Kita compromise di situ mana kira-kira yang sejalan dengan budaya kita. Nah itu yang mungkin Mhm. coba kami terapkan di sini. Iya, Terus iya, masalah iya. lagi misalkan eh, nganggap bahwa minum alkohol ya, minuman keras dan sebagainya itu kan buat remaja bebas dan sebagainya. Mhm. Jangankan minuman keras, rokok aja di sini tuh ketat sekali. Oh, iya, Tidak peraturan sembarang orang memang beli ada rokok. peraturannya. Mhm, mhm. Ada. Iya. Cuma sayang saya nggak bisa foto karena itu ada di supermarket. Jadi Seperti kalau apa misalkan di supermarket tuh aturannya, Kang? dimasukin di semacam box gitu ya. Mhm, Jadi hanya orang tertentu yang bisa beli rokok itu, orang dewasa lah di 18 tahun ke atas. mhm, Kalau mhm, ada sinyalin anak kecil misalkan beli rokok di bawah 18 tahun, ditanya tuh ID-nya, mhm. identitasnya. Kamu usianya berapa udah beli rokok dan sebagainya. Gitu. Iya, Itu iya, hal-hal iya. yang kayak gitulah ya. Jadi alhamdulillah teman-teman anak saya nggak tahu di belakang ya, tapi yang teman-teman anak saya itu kan bukan perokok gitu ya, bukan lingkungan perokok. Jadi Mhm. ya udahlah satu agak agak ini gitu ya, agak Agak tenang lolos, lah. agak tenang dan sebagainya ya. Terus sih di sini masih megang tradisi budaya. Jadi pakaian-pakaian adat ya, itu mereka masih pakai. Bahkan Mhm. kan di sini nggak ada seragam ya Teh ya, nggak ada Iya, seragam sekolah kayak di kita iya. ya. Mhm, Kecuali kalau sekolah privat juga itu nggak semua. Rata-rata sih di sini kalau misalkan lagi musim panas ya pakai celana pendek juga nggak apa-apa, anak-anak nggak masalah. mhm, Pakai mhm, t-shirt itu yang pendek juga mhm. nggak apa-apa karena panas kan kondisinya. Jadi kadang-kadang mereka memakai pakaian adatnya mereka, pakai dindel istilahnya itu ada traktan misalkan itu pakai ke sekolah dan mereka bangga dengan. Ah, iya, iya, iya. Saya juga ingin anak saya tuh meskipun tinggal di sini juga ya harus bangga dengan budayanya dia, gitu. Karena Termasuk itu nggak bisa anak-anak. dihilangkan. Mhm. Betul. Berarti anak-anak punya koleksi batik lumayan banyak ya, Kang? Nggak juga? Karena sudah semakin besar, dia udah nggak pada cukup sekarang dan saya belum sempat pesan lagi ke Indonesia. Jadi sekarang ya apa adanya aja. Pengen kalau Iya. misalkan deket, misalkan toko batiknya saya beli, Mhm. karena jauh ya seadanya aja kalau sekarang. Ya. Iya, iya. Cukup tergambar ya, Kang, ya. Berarti memang, apa istilahnya, pola asuh yang diterapkan di rumah, Mhm, itu mhm. juga ternyata sejalan ya, ternyata di sana itu tidak banyak juga yang bertentangan dengan budaya kita di Indonesia, gitu ya. Jadi tidak terlalu, culture shock yang dialami juga tidak terlalu besar. Mungkin kendala bahasa aja di awal-awal ya, Kang, ya, tapi berikutnya bisa menyesuaikan. Itu Kang pengalaman saya loh ya, Teh mhm, Nuri. mhm, mhm, Pengalaman saya, sorry mhm, saya potong, pengalaman saya. mhm, Mungkin bagi yang lain mhm, ada lagi pengalaman yang berbeda gitu. Cuman yang mhm, saya rasakan mhm, di sini mhm, itu mhm, selama kita terbuka kepada sekolah mhm, ya,
kita menyampaikan sesuatu apa kemauan kita, apa keinginan kita, apa yang ya do and don'ts-nya itu jelas gitu lah. Iya, Anak iya. saya akan dididik seperti ini, tolong dong di sekolah jangan diberi makan yang ini. Rambu-rambunya kita kasih tahu ke mereka yang melakukan itu. Dan kalau misalkan mereka nggak melakukan, saya bisa protes. Gitu. Berhak, saya punya hak di situ. Lapor negara masuk kategori diskriminerum, kategori diskriminasi. Iya. Oke, baik. Nah, ini saya juga pengen nanya nih, kalau tadi kan tantangan atau kendalanya ada, tapi pasti ada juga dong hal-hal yang disyukuri gitu. Tidak semua orang kan, tentu saja tidak semua keluarga bisa merasakan tinggal di luar negeri gitu, di luar Indonesia. Apa nih menurut Kang Ang hal-hal yang disyukuri dari bisa membesarkan anak di Jerman, khususnya Jerman nih? Yang pertama sih saya alhamdulillah ya punya kesempatan studi bisa sama keluarga ya. Jadi saya setidaknya bisa memantau perkembangan anak ya. Karena saya alhamdulillah tiap melahirkan nongkrongin istri melahirkan. Alhamdulillah sampai yang terakhir mengikuti gitu, perkembangan melahirkannya. Yeah. Dari nol saya merasakan pegang bayi di ruang tunggu rumah sakit dan sebagainya, saya merasakan betul dan sebagainya. Itu sih yang pertama yang saya syukuri kumpulnya itu ya. Yeah. Kemudian kalau yang lain-lain sebetulnya kayak ya privilege dapat sekolah yang bagus gitu ya, gratis pula gitu ya, dengan kualitas guru yang bagus pula dan sebagainya, itu hal-hal yang saya juga mungkin nggak tahu ya, mujizat aja sih kalau buat saya gitu ya. Saya nggak pernah berharap mimpi banyak tentang hal itu, tapi alhamdulillah anak-anak saya dapat kesempatan di sana masuk ke gimnasium, ya itu juga harapannya buat orang luar. Tapi juga buat orang Jerman sendiri itu mimpi gitu, anaknya masuk ke sekolah, ke gimnasium gitu ya. Dan anak saya alhamdulillah dikasih kesempatan masuk ke sana. Dan sampai sekarang dia survive. Meskipun saya juga tidak nge-push dia, mendorong dia masuk ke gimnasium. Enggak. Kalau misalkan dia emang tidak mampu, dia mau turun ke Realschule, ya sok aja. Itu pilihan dia. Tapi kamu harus tanggung jawab juga nanti ke depannya. Kayak kemarin misalkan dia pilih Sprachliche Gymnasium. Jadi dia jurusan bahasa. Okay. Karena kan ada 2 kan di sekolahnya dia itu. Jadi di sini Tanuri di gimnasium juga ada lagi pemilihan-pilihan juga. Ada yang misalkan hobinya olahraga, sport, itu ada sport gimnasium, diarahkan lagi. Ya. Karena yang saya pikir awal itu gimnasium itu kayak sekolah apa ya? Sekolah gimnastik gitu ya, sekolah senam. Iya. Dari namanya ternyata itu ya. Bukan, ada namanya. Jadi ada juga misalkan temannya anak saya, misalkan dia emang bakatnya di musik, dari orang tuanya emang di musik. Dia musik tuh, semua instrumen dia ikut, dari mulai piano, gitar, drum dan sebagainya, solo dan sebagainya dia pahami. Anak saya kemarin milih bahasa. Padahal harapan saya kan kalau dulu kan anak-anak IPA tuh kan wah gitu ya, keren gitu ya. Betul. Atau anak fisika tuh keren. Kalau zaman saya dulu namanya masih A1 ya. Tapi dia milih bahasa. Wah, kenapa milih bahasa? Kenapa ngambil teknik dan sebagainya? Dia bilang, ya saya nggak mau, saya minatnya di sini sebagainya. Asal dia memberikan argumentasi yang ini, ya udah, dan mampunya dia di situ, ya udah. Itu sih sebetulnya. Dan tadi ya, karena bersyukurnya lagi, karena dari sejak awal dipantau minat dan bakatnya, jadi saya lebih tahu, saya terbantukan oleh sekolah dengan sistem sekolah ini gitu. Karena anak saya juga ya punya kekurangan juga ya. Anak saya kan punya riwayat medis yang lumayan ya, epilepsi gitu ya, yang sekarang sampai sekarang juga terus dipantau perkembangannya, dan dia kena di bagian temporal bahasanya pula gitu ya, di bagian temporal bahasa. Jadi itu kan istilahnya surprise harus juga yang khusus ya, maksudnya jadi akhirnya memilih bahasa juga. Betul. Dan saya juga nggak nyangka dia kekurangan di bahasa tapi milih bahasa, itu agak tapi ya kami komunikasi dengan pihak sekolah, dengan dokternya juga yang memantau bagaimana perkembangan epilepsinya dia dan sebagainya ya. Dengan rambu-rambu itu berkomunikasi dengan pihak sekolah gitu, bahwa anak saya dengan diagnosa seperti ini tolong gini. Itu ada pendampingnya biasa di sekolah gitu. Itu mungkin ya privilege lain yang kami sangat syukuri gitu ya. Dengan asuransi itu kan kalau kita setiap ke dokter harus di CT scan dan sebagainya itu berapa gitu ya. Nah, itu yang kemudian juga wow, yang nggak pernah terbayangkan saya kalau misalkan periksa di rumah sakit di Indonesia yang besar itu berapa untuk CT scan, yang 3 dimensi pula dan sebagainya. Di sini kami dapatkan itu gitu. Itu mungkin yang kami syukuri lagi. Yang lagi apa ya? Yang lain mungkin lingkungan di sini kan masih konservatif ya. Itu juga kami syukuri tuh, sangat-sangat syukuri. Pakaian tuh nggak ada, pakaian harus di bawah rok oleh perempuan. Di bawah lutut. Iya. Setelah ngomong di bawah lutut kayak gitu-gitu ya. Artinya
norma-normanya masih masih terjaga. Ya mungkin Mhm. saya waktu itu kami pernah tinggal kan di kota di tengah kota ya, tahun 2000 berapa? 9, 2010, terus awal datang juga keluarga 2015 ya, bulan Juni sempat setahun kalau tidak salah tinggal di apartemen mahasiswa. Mmm. Ya memang di kota ya, namanya kota kan ya, remajanya juga remaja kota gitu ya. Mhm. Kok rasanya kurang sreg aja sih dengan apa Gaya hidupnya di namanya, sana dan gaya hidup dan sebagainya. sebagainya. Mhm. Apalagi dekat Mhm. dengan toko-toko diskonan dan sebagainya, Oh. konsumtif dengan mall-mall dan sebagainya. Iya Wah ini iya iya. bagi saya yang mesti mengandalkan biaya sendiri dan beasiswa ini rasanya Mmm. cekak juga nih. Makanya di kampung ini alhamdulillah nih, ya apa, ya nggak kampung juga sih. Ternyata mahal juga di sini di kampung juga. Tapi ya setidaknya ada nilai-nilai yang sejalan lah alhamdulillah dengan pendekatan kami yang masih sangat konservatif. Itu aja Mhm mhm. sih. Ini memilih sendiri ya untuk tempat tinggal, Kang Aang waktu itu memilih sendiri atau bagaimana, Kang? Kebetulan, karena Mhm. waktu itu kan, di sini tuh ya satu satu, ruangan ya, kamar atau kosan, Mhm. itu diperebutkan lebih dari 100 orang, Teh Nuri, antri. Wow, lebih Dan besar itu tuh kayak dari passing betul, grade kuliah ya? kayak kita ngelamar loh. Di sini tuh untuk Ah, mencari, iya. tempat tinggal tuh kayak ngelamar, Mhm. gitu ya. Kan waktu itu karena masih punya kartu mahasiswa, sekarang udah nggak punya kartu mahasiswa karena Mhm. udah lama, mmm, dapat list dari universitas waktu itu. Nah ini ada tempat tinggal yang, wah ini kayaknya jauh daerah mana ya, saya lihat di Google Maps, wah ini lumayan jauh, Mhm coba aja mhm yuk daripada kita nggak dapet tempat tinggal. mhm. Karena yang tempat tinggal pertama di apartemen lingkungannya kayaknya kurang pas deh buat kami gitu ya. Masih ada yang tinggal bareng, mohon maaf ya tinggal bareng dan bagi orang sini kan biasa gitu ya. Iya. Kayaknya ini kurang bagus deh lingkungannya, saya bilang gitu. Udah kita agak Mhm. jauh sedikit tapi buat anak insya Allah aman. Akhirnya Mhm. dapet di sini, ya udah kita susul aja deh ke sini. Ya kita jauh lah ke sini jaraknya jalan kaki tuh, jalan kaki 2 kilo, 3 kilo biasa di sini nggak ada ojek. Jadi akhirnya ya alhamdulillah ketemu, cocok, ya udah tinggal aja. Jadi dari tahun Mmm. 2015 sampai sekarang kita belum pindah-pindah ya, alhamdulillah. Ya, Nyaman ya, ramah anak yang jelas ya, Kang, ya? ya ramah anak. Karena Wah. jauh dari pusat keramaian yang Mhm. mengkonsumsi banyak orang. Sesuai dengan visi misi keluarga lah ya. Iya, karena kalau misalkan kebiasaan nongkrong di mall teh, ya berapa Ya, gitu ya. betul Makanya betul cuman mungkin ya. kalau Mhm. belanja agak jauh gitu ya. Kita Mhm mhm. belanja ya kalau lagi ini kadang-kala seminggu sekali atau mungkin 2 Mhm. minggu sekali ke toko Asia. Mhm. Sekolah anak-anak tapi di sekitar situ ya, neighborhood-nya di situ juga ya? Mhm. Nah ini menarik nih, saya Kenapa, Kang? sedikit tambahkan nih soal Ah sekolah ya. Dulu kan boleh. anak saya lulus SD ya, Mhm. karena kita akan ikut-ikutan teman. "Pah, si ini sekolahnya ke sana, Mmm. pengen dong ke sana." Ya udah, itu agak jauh dari tempat kami tinggal sekitar 20 menitan kalau tidak salah ya. Oke. Namanya itu ya gimnasium apalah gitu ya. Mhm. Ya udah kita daftar ke situ. Itu sekolah khusus gimnasium memang musik gitu ya, untuk yang punya bakat musik. Eee, waktu itu kami dapat surat dari Landkreis tadi ya, apakah memang anaknya punya bakat musik, ya, Mhm. di mana bakatnya dan sebagainya, gitu ya, atau bagaimana? Karena ini nanti berimplikasi pada, kartu ini ya, kartu untuk, Pelajar, tiket ya, kartu tiket tiket, tiket, oh oke. ya. Mhm. Karena tiket kan di-cover oleh ini, oleh pemerintah. Jadi tiket Mmm, kereta dia di-cover selama setahun, dulu per semester itu. Per iya, semester dia bayar pakai tiket itu. Dan tiket itu hanya berlaku untuk jarak dari rumah ke sekolah, nggak lebih dari itu. Itu yang pertama. oke. Tapi sekarang Mhm. dia punya tiket yang setahun, kalau tidak salah ya, yang bisa ke mana-mana. Wah ini gawat juga nih, karena mungkin sudah mulai agak besar usianya, jadi sekolah ngasih kebebasan, tanda kutip Mhm ya, sampai mhm ke batas zona tertentu gitu ya. mhm Nah itu. mhm. Waktu itu kami daftarkan ke sekolah yang agak jauh dari rumah. Sekolah kirim surat, kami nggak akan cover tiket itu kalau misalkan sekolahnya di sini, gitu. Wah, panik kan kita, lumayan juga Oh. tiket kan kalau misalkan sebulan, aduh nggak punya uang kita, Mhm. gimana? Akhirnya ya udahlah kita pindahkan, itu last minute daftarnya, mungkin sekitar, ya 3 hari sebelum mulai pelajaran nih kalau nggak salah. Ya, waktu Ah, itu oke last minute. oke. Akhirnya kita daftar ke sekretariat, "Ini kami karena gini kan di sini harus bisa berargumentasi sama orang Jerman tuh ya. Kita berargumentasi gini 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 gini," gitu ya, di sini. Akhirnya sekolah yang sekarang ini mau nerima, "Ya udah nggak apa-apa sok, dimasukin." Cuman akhirnya dia, ada beberapa peminatan gitu ya yang, tidak bisa dia ikuti karena terlambat daftar, seperti itu. Mhm Misalkan dia inginnya ke sains, misalkan klub mhm. sains dia nggak bisa ikut. Jadinya dia lebih ikut di apa, di volleyball kalau tidak salah sama paduan suara, Ah, itu gitu. aja.
Oke, ada ceritanya ternyata ya, sempet juga pengen Mhm. sekolah di, area Mhm. lain ya, Kang, ya. Mhm. Eee, Kang, mau nanya dong, ini berkaitan sama anak-anak dan masa depan Mhm. anak-anak gitu. Apakah saat ini sudah pikirkan gitu mengenai masa depan anak-anak, apakah akan tetap Mhm. di sana atau Kang Aang mungkin sebenarnya pengen menetap di sana atau kembali ke Indonesia dan anak-anak nanti gimana? Itu Wah, gimana tuh, Kang? ini pertanyaan yang berat ini, soalnya ini di-publish ke Karena mana-mana, masih oh gitu gawat ya? ini. Karena masih jangan-jangan karena masih didebatkan juga sama pasangan, nggak? Iya ya, gimana ya, saya bukannya tidak mau kembali, karena kan saya kan, Mhm. staf pengajar apalagi saya PNS, Mhm saya pasti mhm kembali ya, pasti mhm. kembali. Tinggal ini kan masalah saya kan sekarang masih fokus menyelesaikan studi saya gitu Mhm ya. mhm. Eee, itu di luar ini ya, Iya. konteks sekolahnya anak, Mhm ini ya mhm. repotnya itu beda sistem tadi ya. Bukan Mmm. sistem ini jelek, itu bagus dan sebagainya, enggak. Perbedaannya beda banget gitu sistemnya gitu. Mhm mhm. Dan dia kan udah masuk milih sekarang jurusan bahasa gitu. Nah, di kita kan jurusan bahasa saya nggak tahu di SMA mana yang ada fokus di jurusan bahasa. Yang saya tahu kan sekarang ada IPA dan IPS kan ya, kalau Bahasa tidak mungkin salah. kelas 3 saja gitu ya? Mhm mhm. Heeh, nah itu kan. Mhm Dan di sini mhm. kan bahasanya bukan bahasa Indonesia lagi kan, bahasa Spanyol, Latin, bahasa Inggris dan Mhm bahasa Jerman kan, seperti mhm itu. mhm Jadi, itu juga salah satu faktor yang membuat saat ini kami menunda gitu ya, kepulangan mhm dan sebagainya. Sebisa mungkin dia harus, harus selesai di situ dulu gitu. mhm Karena itu mhm. menjadi menjadi masalah buat dia ke depannya nanti gitu ya. Betul. Kesulitan nanti dia di SMA-nya pasti, kemudian juga kesulitan dia nanti dan sebagainya seperti itu. Nah, mengenai rencana ke depan seperti apa saya belum tahu ya Teh Nur ya, karena saya tuh orangnya apa ya, mengalir aja deh gitu. Apa Ah, yang ada iya di iya. depan, ya saya lakukan. Saat ini saya sedang selesai menyelesaikan studi, yaitu saya fokus studi saya, kemudian anak saya juga sekolah, "Kamu pokoknya fokus sekolah sekolah sekolah," saya bilang gitu, ya. Mhm mhm. Nanti tapi kamu harus siap ke depannya kalau misalkan seandainya kita harus kembali dan sebagainya. Itu memang harus karena kita kan nggak pernah tahu ya ke depannya seperti apa. Ya manusia merencanakan, kan Allah juga yang gitu Betul. kan ya. Jadi Betul itu betul. kami siapkan. Jangka panjang ke depan, ya kalau emang ada rezekinya dia tinggal di sini sendirian, ya saya tinggal aja sendirian kalau punya rezekinya gitu ya. Iya. Tapi kalau memang harus kembali, ya kembali. Itu. Mhm. Oke, baik baik. Kang Aang, Mmm, mmm, ini mmm, pertanyaan dadakan sih, tapi saya yakin Kang Aang bisa menjawab. Mmm, Boleh nggak di-share 3 kunci utama gitu ya menurut Kang Aang, untuk pengasuhan anak-anak itu kuncinya apa sebenarnya? 3 aja, boleh mmm. didiskusikan sama istri juga. Wow, apa ya, kunci pengasuhan untuk anak? Berat juga Berdasarkan nih pertanyaannya. pengalaman apa? Ya, Mhm ya. mhm. Nah itu jawaban istri saya. Kedengeran kan? Silakan diperjelas, Kang. Jadi itu Mhm tadi ya, mhm karena saya merasa bahwa yang mhm si Cikal ini kan punya apa ya, punya riwayat ya, riwayat medis dan sebagainya. Ada mhm kekurangan secara medis dan mhm sebagainya, mhm tapi dia punya apa ya, punya punya minat tertentu ya, punya bakat tertentu yang kami misalkan nggak bisa gali, tapi pihak sekolah bisa gali. Itu kerjasama antara antara kami dengan pihak sekolah. Jadi kita kan anak dalam hal ini tuh bukan sebagai objek yang harus kita suruh-suruh gitu, "Kamu gini kamu gini kamu gini," kamu gini, mhm sebagainya gitu. mhm mhm Mesti kita ajak, bagi saya sih intinya tetap di komunikasi ya, jadi kita selalu terbuka dalam hal apapun gitu, ya. Saya mhm selalu menekankan pada anak saya, jadi pertama jelas komunikasi ya, komunikasi terbuka ya, apapun saya bilang, "Kamu nggak boleh bohong di depan papa sama mama," gitu ya. mhm mhm Teman kamu dengan siapa, bergaul apa, dan sebagainya sebagainya. Makanya dia sering bawel tuh, karena kalau misalnya udah jam mendekati maghrib dia belum pulang, saya pasti telepon gitu ya. Tetap kamu nggak boleh tutup tuh HP, harus terbuka ya. Jadi ada komunikasi dengan saya. mhm. Pun saya sebaliknya ke dia gitu. Jadi jangan hanya saya menuntut ke dia, tapi dia juga, sebenarnya saya juga harus memberikan hal yang sama ke dia gitu. Iya. Jadi ada hubungan timbal balik di situ. Itu Mhm komunikasi. Jadi mhm. bukan one way communication, tapi juga dua komunikasi dua arah antara saya dengan anak saya. Itu yang Iya. pertama. Mhm mhm. Kemudian yang kedua, soal, respect ya, bagi saya sih, ya. Iya. Anak itu juga punya privilege gitu. Anak tuh punya punya apa ya, punya ya apa ya, privacy juga gitu ya, punya Mhm punya apa ya, punya ruang juga gitu yang mungkin tidak semua orang harus tahu, orang tua juga. Kalau misalkan saya bilang,
saya keberatan untuk cerita ini. Ya udah, saya nggak bisa maksa gitu. Kalau misalnya keberatan dia untuk bercerita, ya udah saya nggak bisa paksa. Kalau kamu merasa ini, tapi mudah-mudahan apa yang tidak kamu ceritakan ini tidak dengan nilai yang kita sepakati, itu aja. Mhm. Terus apa lagi ya? Nah ini lagi misalkan menghargai ya potensi anak apapun. Ah, Saya sih ya namanya orang tua siapapun saya kira mungkin ya. Kalau saya sendiri dengan istri, pengen dong anak saya itu jadi tukang insinyur apa gitu kan ya, atau kayak mungkin tukang sidul. dokter apa, itu kan harapan. Terus Mhm. tiba-tiba di tengah jalan dia milih Bahasa bahasa kan ya. misalnya tadi, mhm. Ya, tapi kan meskipun bahasa juga dia masih belajar fisika fisika juga belajar, kemudian biologi belajar, kimia juga belajar dan sebagainya gitu. Cuman bobotnya di ilmu alam lebih ditekankan dibandingkan ilmu bahasa. Saya menghargai pilihan dia gitu. Dan mungkin potensi dia di situ gitu. Ya, Mmm. terus itu 3 udah ya? 3 udah, tapi kayaknya mau Udah. ada lagi nggak apa-apa loh. Tadi Awalnya udah bingung yang ternyata banyak ya. ya saya mungkin terlalu banyak terlalu banyak tuntutan kali ya. Tapi selama itu tadi lagi-lagi ya selama ada ruang yang tidak kaku ya antara anak saya sih itu alhamdulillah kami syukuri. Mhm. Selama ada ruang untuk berbicara ya kapanpun gitu ya. Bahkan saya sedang sesibuk apapun saya usahakan gitu untuk bicara dengan dia gitu ya. Entah itu lewat Mhm. basket gitu, meskipun saya udah mulai lemah nih fisiknya, tapi dia minta basket misalnya hari ini, oke lah kalau saya ikut. Mhm. Kadang-kala hal-hal yang seperti itu membuat ruang itu ada gitu buat kami untuk berbicara tentang hal-hal apapun lah, tentang masa Iya. depan dia, cerita tentang sekecil apapun dia, tentang teman-temannya dia dan Mhm. sebagainya, kayak gitu, Mhm mhm. Mhm mhm. Iya. gitu. Jadi nggak heran ya, menjadi dosen di hubungan masyarakat dan komunikasi ya, Kang, ya. Karena komunikasi itu nomor 1 ternyata ya buat Kang Aang ya. Ya, ya artinya saya Heeh. bisa mengajarkan Mhm. ya saya kan pengen berawal dari keluarga dulu lah. Ya Mhm. kami kan bukan keluarga sempurna juga pasti ya, tapi Mhm. setidaknya saya sedikit mempraktekkan apa yang saya ketahui Mhm. tentang itu. Karena kalau tidak ada ruang komunikasi dengan anak itu menurut saya sih bahaya ya, apalagi kami tinggal di negara lain ya, Mhm. yang Mhm. secara budaya dan sebagainya mungkin ada hal yang berbeda. Kayak Iya. macam misalkan sholat, kan dia suka ikutan itu tuh apa namanya tuh ada Sulenheim namanya itu. Apa itu? Sulenheim itu semacam apa ya, pergi ke sebuah keluar kota misalkan ya, keluar Mhm. kota dengan Mhm. teman-teman dan gurunya selama mungkin 3 hari atau 4 hari gitu ya. Di situ mereka belajar kebersamaan, kedisiplinan, tadi Mhm. kemandirian. Itu sejak mulai SD tuh, mulai SD kelas Oke. 4. Mhm. Terakhir kemarin dia pergi ke mana? Pergi ski kalau tidak salah. Pergi ski tuh Teh Nuri. Asik banget. Dengan Mhm. skinya aja ya, Mhm. waduh Mhm. peralatannya mahal sekali saya bilang, biayanya aja mahal sekali dan sebagainya. Tapi sekolah mengharapkan anak ikut, Mmm. tidak ada biaya. Makanya kami dapat bantuan waktu itu dari pihak sekolah. Ya bukan beasiswa sih, semacam bantuan aja. Iya iya. "Kamu kamu sanggupnya berapa bayar?" "Dari harga sekian," misalkan. "Ya udah kami sanggup sekian, sisanya sekolah yang nanggung." Ya, Mmm, mhm. kayak gitu. Iya iya. Karena apa? Bukan soal skill-nya aja, tapi di situ ada nilai-nilai kebersamaan, ya kan, nilai-nilai kedisiplinan tadi, ya, respect dengan teman dan sebagainya gitu yang diajarkan, kayak Iya gitu. iya. Kemarin kita keluar ke Austria kalau tidak salah dia skinya. Jadi, kan beli peralatannya juga mahal ya, ya akhirnya Mhm. kami hanya Mhm. sanggup beli peralatan misalkan helmnya aja sama baju atau celana, yang lain-lainnya kayak board-nya dan lain sebagainya nanti rental aja deh saya bilang gitu. Yang penting kamu punya pengalaman lah dengan teman-teman, kayak gitu. Betul betul. Itu yang kayak Iya, gitu-gitu. kebayang Kang memang, sekolah juga sangat men-support ya, artinya Mmm, sekolah juga bukannya yang, "Ah, saya nggak mau tahu, pokoknya semua biaya harus dari orang tua," nggak gitu ya, tapi justru iya iya, justru saking saking mereka tahu bahwa kegiatan ini penting dan banyak manfaatnya untuk anak, mhm jadi mhm mereka juga mhm mhm membantu gitu untuk orang tua mhm yang, mhm punya kesulitan tertentu. Iya mhm. iya. Makanya tadi saya Keren. bilang mungkin Mhm. tambahannya Teh Nuri, Mhm. pengalaman Mmm. itu paling berharga Mmm. berikan anak pengalaman. Dari mana Mmm. dia tahu bahwa itu salah kalau dia tidak pernah mengalaminya, gitu. Mmm. Pengalaman dan kesempatan apapun ya, hanya Iya. pengalaman lewat kesempatan dia pergi ski ya dengan bapaknya nggak punya uang gitu ya untuk beli peralatannya, pastikan diri anak ada perasaan, "Wah
di sini kan memang olahraganya orang sini ya. Dan Iya. memang tidak semua gimnasium juga sih yang ada ski itu, hanya beberapa gimnasium juga. Nah kebetulan karena di sini kami dikelilingi orang-orang yang punya kelebihan uang mungkin ya. Jadi kadang-kadang saya suka ada perasaan, aduh anak saya gimana, minder nggak ya? Itu kan orang tua wajar lah ya. Iya. Aduh anak saya minder nggak ya kalau misalkan dia pakaiannya sederhana. Tapi alhamdulillah temannya dia waktu itu ngejemput ke sini, ibunya ngejemput dan sebagainya diajak. Dan ya sekolah juga akhirnya memberikan, itu kan kesempatan lagi gitu ya. Kesempatan bahwa dia tetap percaya diri dengan apa? Dengan kondisi dia apapun, apalagi lingkungannya mendukung ke dia gitu. Iya, Temennya iya. tidak tanda kutip, "Ah, kamu kan cuman itu merek itunya," dan sebagainya. Dan itu pihak sekolah, Teh Nuri, itu ngasih catatan tuh. Tolong nanti Catatan. kalau orang tua beli peralatan skinya, ya, jangan merek-merek yang harganya di atas sekian. Itu ada catatannya. Oke, Jadi bukan oke. show up gimana gitu dia, karena kan anak namanya remaja ya, Betul, suka ada betul. niat show up, Heeh. tapi sekolah udah ngasih batasan, hanya di harga tertentu saja, batasan-batasannya. Itu Sampai sampai segitunya. sampai segitunya, sampai Ya, diperhatiin ya sama pihak ya, sekolah ya? ya, Oke, oke. ya. Jadi istilahnya konsumerisme ya, konsumtif di sini udah mulai ditanamkan dari sejak ya di rumah juga ya, di sekolah juga. Kayak misalkan di sini ada namanya itu cuetahan ya, Apa tuh, second Kak? hand lah, pakaian second hand. Oh iya. Jadi anak-anak yang anak-anak kan cepat tuh tumbuhnya ya. Jadi pakaian-pakaian tuh kan kadang-kala cepat sekali ya. Apalagi anak kecil yang saya, kita suka beli di second hand. Thrift market Dan gitu ya? masih bagus-bagus, iya, nggak Mhm. masalah gitu. Dan anak sini juga sama, banyak yang beli juga seperti itu. Mhm, mhm. Jadi, lebih ke yang penting adalah fungsi ya, bukan Betul, bukan harganya ya? betul. Itu Mhm. Jerman yang saya tahu. Jadi fungsi utility-nya itu. Cuman memang Oke. kebetulan Ah hah, ah hah. merek-merek Jerman itu memang kualitasnya memang bagus gitu kan. Bagus-bagus, iya. Kayak gitu aja Mhm. sih sebetulnya. Oke. Kang Aang beruntung Wah, sekali bisa merasakan, ya, sekolah dan juga membesarkan anak di sana. Aduh, ya. saya kapan ya? Ya ini mah curhat lah. Sedikit cerita aja ini mah. Alhamdulillah, tapi mudah-mudahan ya Kang Aang memang, sahabat Sisi juga yang sedang mendengarkan Mhm, sekarang itu bisa mhm, belajar banyak nih dari kita gitu. Jadi mhm, walaupun tidak tinggal di sana gitu, tapi paling nggak banyak, mhm. nilai-nilai yang tadi bisa kita terapkan untuk di rumah Ya, masing-masing ya Kang ya? ya, betul, betul. Terutama yang 4 itu tadi tuh yang Mhm. menjadi kunci utama dari, pola asuh yang Kang Aang terapkan itu, Ya, inspiratif sekali nih untuk kita semua. mudah-mudahan amin. Kan kalau misalnya ada yang ingin, berteman melalui Instagram gitu atau mungkin nanti bisa lihat, apa ya, pengalaman Kang Aang inspiratif, seperti apa, nanti Mhm. boleh ya di-share Instagram-nya ya? Boleh, tapi mungkin saya isi Heeh. Instagram-nya banyakannya curhat, Aduh, tidak bermutu lah. oh Saya kan masa? tidak memfokuskan parenting apa dan sebagainya. Kalau Mhm, saya kan mhm. sosial media itu apapun saya share gitu ya. Ya kalau misalnya kemudian di sebagian follower saya itu, "Ah, apaan sih nih kayaknya kayak gini di-share," gitu sebagainya. Ya mangga aja sih silakan, silakan Mhm, boleh-boleh mhm. aja. Dengan senang Boleh, hati, boleh. Siapa tahu dengan senang juga ada hati. yang ingin bertanya atau tahu lebih lanjut gitu tentang Ya, pendidikan dan, ya. pengasuhan di sana. Ah, Oke, enggak, enggak. sayangnya waktu kita memang terbatas sekali, Mhm, Kang. ya, ya. Aduh, ini juga di sana sudah hampir jam makan siang ya. Jadi Mmm, ya betul. Oh iya iya udah jam 12. Udah iya saya udah mau kan? maghrib ya. Betul, di sini Mhm, juga sudah hampir maghrib. Kita, terpaut 6 jam ini sahabat Sisi. mhm, Saya ucapkan terima kasih pastinya untuk mhm, kesediaan mhm, meluangkan waktu, sharing kepada kita mhm, soal mhm. pengalaman-pengalamannya, dan Mhm. seperti yang tadi saya sebutkan mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk, sahabat Sisi semua. Ada closing statement? Silakan Kang Aang. Apa yang saya ceritakan Mhm, tadi itu secuil pengalaman ya, yang mhm, mungkin bisa jadi berbeda ya, di antara mungkin teman kami yang juga tinggal di sini gitu ya. mhm, Jadi pengalaman empirik gitu yang betul-betul kami rasakan sehari-hari, kami ketahui dan sebagainya dari hasil kami interaksi dengan, tetangga ya, dengan, orang tua anak saya, anak kami ya, kemudian juga dengan, pihak guru di sekolah dan sebagainya. Jadi tidak menjadi ukuran baku gitu ya, mhm. pengalaman yang termasuk tadi tips kan juga pasti tiap orang punya pengalaman yang berbeda ya. Tapi setidaknya mungkin mudah-mudahan cerita singkat ini bisa
sedikit insight, khususnya tinggal di daerah Bavaria, di Seefeld dan Oberbayern gitu ya. Karena mungkin pengalaman teman kami yang ada di Berlin mungkin, atau mungkin di Hamburg, atau mungkin di Frankfurt bisa jadi berbeda gitu dengan pengalaman yang kami. Cuman sekali lagi saya mohon maaf jika ada mungkin kata-kata yang kurang berkenan gitu ya, yang terlalu terlalu antusias banget menjelaskannya sehingga out of context atau out of control. Tidak bermaksud apapun, apalagi bermaksud untuk show up dan lain sebagainya, tidak. Ini hanya sekedar untuk berbagi informasi. Dan terakhir saya terima kasih kepada Teh Nuri ya, kemudian juga dan tim mungkin di Cildren Cafe di Sisi ya, yang telah memberikan ruang buat saya untuk sedikit berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan doakan saya cepat lulus. Amin. Sukses lancar studinya amin, ya Kang. amin. Makasih Teh Nuri ya. Sami-sami. Salam buat istri sama anak-anak ya. Ya, waalaikumsalam, matur nuhun. Iya, baik. Saya tutup dulu sahabat Sisi video kita kali ini. Dan ya sahabat, jangan lupa untuk ikuti video-video kami yang lain, dan silakan main juga ke website kita childrencafe.com untuk mendapatkan berbagai informasi dan artikel seputar parenting dan perkembangan anak dan remaja. Sampai jumpa. Pamit, Kang Aang juga pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.